Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mengawali pagi hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita, yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam menjalani perjalanan hidup kita secara khusus dalam satu hari ini. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari kitab Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, kedekatan Musa kepada Tuhan Allah dan sebaliknya bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada ragam proses yang dilalui Musa dalam membangun keintimannya, kedekatannya dengan Tuhan Allah. Musa, sang pemimpin bangsa Israel itu mampu menyatu dengan Roh Allah, mampu mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak menjadi kehendak Allah. Kitab Keluaran pasal 3 ini mencatat peristiwa pengutusan Musa oleh Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tentu Musa tidak bertemu secara langsung dengan Tuhan Allah. Sepanjang narasi dalam perjanjian lama ini, Bapak Ibu, belum ada dicatat mengenai kaum Israel yang telah bertatap muka langsung dengan Tuhan Allah. Dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 20, Tuhan Allah secara jelas mengatakan bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Dia dan tetap hidup. Jadi renungan kita pada hari ini yang mengatakan Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seseorang berbicara kepada temannya. Berhadapan muka yang dimaksud dalam teks ini, dalam nats renungan kita Bapak Ibu hari ini, bukan tentang tatap muka secara langsung antara Tuhan Allah dan Musa, tetapi berbicara perihal mengenai kedekatan Musa dan Tuhan Allah ketika berbicara di kemah pertemuan. Kitab Keluaran ini mencatat bahwa Tuhan Allah berbicara kepada Musa seperti seseorang yang berbicara dengan temannya. Berbicara dengan teman, sahabat adalah sesuatu yang ringan, sesuatu yang rileks dan tidak ada pembatas di sana. Seseorang yang berbicara dengan teman tentu tidak sama ketika berbicara dengan guru, dengan petinggi-petinggi, dengan bos dan lain sebagainya. Komunikasi kita ketika berbicara dengan teman dan sahabat, di sana terjadi komunikasi intim, komunikasi yang dekat. Hal itulah yang dialami Musa. Kedekatannya dengan Tuhan Allah membuat dia mampu berbicara kepadanya layaknya seperti seorang teman, seorang sahabat. Kedekatan Musa itu terhadap Tuhan Allah tentu tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu. Ada proses yang dilalui. Musa membentuk imannya di dalam Tuhan. Sebagai pemimpin pertama bangsa yang tegar tengkuk itu, Musa selalu melibatkan Tuhan. Musa selalu bertanya kepada Tuhan apa yang hendak diputuskan bagi bangsa itu. Musa juga merendahkan dirinya untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Dan Musa juga, Bapak Ibu, selalu menginginkan penyertaan dan hadirat Tuhan dalam kepemimpinannya, dalam hidupnya. Kemauan Musa untuk melibatkan Tuhan Allah dalam hidupnya, itulah yang membentuk relasi intim. Itulah yang membentuk kedekatan dia dengan Tuhannya, dengan Tuhan Allah. Kemauan Musa untuk selalu bertanya kepada Tuhan Allah saja merajut kepercayaan bagi dirinya terhadap Tuhan Allah. Musa sadar Bapak Ibu bahwa hanya Tuhan Allah saja yang mampu menolong, yang mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Tuhan Allah yang memilih dan mengutusnya diyakini Musa sebagai sahabat karib, sebagai temannya. Sehingga kepercayaan dan kedekatan itulah membuat Tuhan Allah juga dekat dengan Musa. Mazmur 145 ayat 18 Bapak Ibu mengatakan bahwa Tuhan dekat
kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu, menariknya kitab Keluaran 33 ayat 11 ini mencatat bahwa Tuhan Allah berbicara kepada Musa seperti seseorang berbicara kepada temannya. Artinya, Tuhan Allah yang menjadikan Musa sebagai sahabat karibnya, sehingga dia berbicara kepada Musa layak seperti seseorang berbicara layaknya kepada teman. Tentu Musa juga menjadikan Tuhan Allah sebagai sahabat karibnya. Poin pentingnya adalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan Allah lah yang pertama yang menjadikan dirinya menjadi sahabat bagi kita. Bahwa Tuhan Allah lah yang pertama yang menjadikan dirinya menjadi sahabat bagi kita. Lalu respon kita bagaimana Bapak Ibu? Apa respon iman kita? Respon kita adalah selalu menjadikannya sebagai teman, sebagai sahabat dalam hidup kita. Dengan setia berseru kepadanya di setiap waktu, tunduk dan taat kepada semua perintahnya. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara kepada Tuhan bukan tentang indahnya perkataan, bukan tentang eloknya bahasa, bukan tentang indahnya majas-majas bahasa yang kita pakai, bukan juga tentang validasi publik. Tetapi berbicara kepada Tuhan memiliki pengertian, kemauan dan kepercayaan kita kepadanya atas semua keluh kesah, atas semua beban pikiran, atas semua pergumulan dan semua hal dalam kehidupan kita. Tuhan Allah lah yang pertama memilih kita menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Sehingga responlah panggilan Tuhan Allah itu dengan menjadikannya juga menjadi sahabat, menjadi teman karib dalam hidup kita Bapak Ibu. Sampaikan semua hal kepadanya, tanyakan semua hal kepadanya, layaknya seorang sahabat. Ketika kita mengalami pergumulan, tentu kita pertama cerita kepada sahabat, bestie, teman karib. Demikianlah kita merespon pemilihan Tuhan itu, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita juga menjadikan Tuhan Allah sebagai sahabat karib kita, sebagai teman karib kita Bapak Ibu. Tujuan pertama kita ketika kita senang, ketika kita susah, ketika kita bingung, ketika kita kesal, ketika kita patah hati, ketika kita berbeban berat, ketika kita butuh pertolongan, tujuan pertama kita haruslah kepada sahabat kita, yaitu Tuhan Allah Bapak Ibu. Demikianlah definisi kita menjadikan Tuhan Allah sebagai sahabat karib Bapak Ibu. Kita mempertanyakan, marilah kita selalu mempertanyakan dan mempercayakan segala yang terjadi dalam peziarahan hidup ini kepada Tuhan Allah saja. Dan Dia akan selalu mendengar seruan kita. Dan Dia yang menjadikan kita sahabatnya. Dan Dia yang pertama menjadikan kita sebagai sahabatnya akan mendengar seruan kita dan akan menjawab setiap doa-doa kita. Menjadi teman, menjadi sahabat Allah memiliki pengertian, memiliki arti Bapak Ibu, paham dan sadar mana yang Tuhan sukai dan mana yang Tuhan benci. Kita menyatu terhadap apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, marilah kita selalu menjadikan Tuhan Allah menjadi sahabat karib kita sebagai respon iman kita terhadapnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan untuk selalu mempertanyakan semua hal dalam kehidupan kami ini kepada Tuhan, kepada Engkau di hadapan-Mu melalui doa. Itulah respon iman kami. Sebab Tuhan yang pertama yang berinisiatif untuk memilih dan menjadikan kami sebagai teman sahabat karib. Berinisiatif menolong kami, menebus kami. Dan tolonglah kami untuk dapat merespon panggilan itu, merespon segala berkat itu melalui cara kehidupan kami yang menjadikan Engkau sebagai teman, sebagai sahabat karib dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, tentulah itu tidak mudah, tetapi oleh pertolongan-Mu, oleh kasih-Mu, mampukan kami melakukannya. Dalam aktivitas satu hari ini juga tolonglah kami untuk melakukannya. Sertai kami Tuhan, kasihani kami. Tuhan tolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.